Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita kali ini saya ingin sedikit membahas secara sederhana tentang aspek lain dari filosofi haji. Orang punya obsesi, punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita. Kalau melaksanakan haji, dia akan mendapat haji yang mabrur. Kenapa orang semuanya punya mimpi yang sama, punya harapan yang sama? Karena Nabi udah memberikan garansi kalau orang hajinya mabrur, itu sudah tidak ada lagi reward lain kecuali surga. Jadi kalau bahasa sederhananya, ketika orang dinyatakan hajinya mabrur itu automatically dia itu penghuni surga. Itu janjinya Nabi. Lalu pertanyaannya, apa sih ukuran daripada haji mabrur itu? Memang banyak beberapa ayat Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh para ulama tentang apa saja sih ukuran seseorang itu hajinya dianggap mabrur ya. Salah satunya adalah ukuran haji mabrur itu ternyata diukur oleh seberapa kuat, seberapa benar niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi, orientasi, visi dalam melaksanakan haji itu menjadi penentu seseorang hajinya mabrur atau tidak. Rukun haji, syarat haji, wajib haji harus dipenuhi. Karena kalau tidak ada variabel-variabel itu, maka haji secara fikih tidak sah. Jadi kalau syaratnya terpenuhi dengan baik, gitu, rukun hajinya juga terpenuhi dengan baik, dan wajib hajinya juga dipenuhi dengan baik, maka secara fikih haji itu dianggap sah. Ya. Cuman pertanyaannya, apakah itu yang menentukan bahwa haji itu mabrur? Ternyata tidak hanya itu, ya. Boleh saja misalnya rukunnya penuhi, tawafnya udah bener, sa'inya bener gitu, ya, pakaian ihramnya juga bener, wukufnya secara fikih sah, balang jumrohnya juga sah, mabit di Muzdalifah dan Minanya juga misalnya secara fikih dipenuhi. Tapi kalau hatinya tidak fokus pada Allah, niatnya sudah keliru, motivasinya sudah salah, maka energi yang kita habiskan untuk melaksanakan ritual-ritual haji itu menjadi menjadi mubazir kan gitu. Apa dasarnya? Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Hadis ini bisa dijadikan sebagai salah satu pisau analisis untuk memetakan bagaimana haji yang mabrur. Kira-kira begitu. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu. Allah juga tidak melihat performanmu secara fisik. Tapi Allah akan memberikan perhatian seberapa komitmen dan seberapa fokus hatimu dalam melaksanakan ibadah. Maknanya apa? Jadi yang menjadi pusat perhatian Allah ketika orang sedang berhaji itu bukan pada gerakan tawafnya saja, bukan pada gerakan sa'i dari Bukit Safa dan Marwah, bukan pada performan pakaian umrahnya, bukan. Itu jelas kata Nabi. Tapi yang nanti akan menjadi pusat perhatian Allah, yang akan dimonitor oleh Allah, kemana hati kita ketika kita melaksanakan ritual-ritual haji. Maka faktor hati, faktor niat, faktor orientasi menjadi sangat menentukan apakah haji itu dianggap mabrur atau tidak mabrur. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu ya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa benar secara fikih ya rukun, syarat, wajib itu harus. Karena kalau itu tidak ada maka hajinya tidak sah. Kalau hajinya tidak sah ya tidak diterima ya. Tetapi jangan lupa kita tidak boleh terjebak pada hal-hal yang hanya itu. Hal yang sering terabaikan oleh kita adalah ketika kita mengalami kekeliruan dan mengalami kesalahan dalam menentukan niat dan visinya. Kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Itulah sebenarnya substansi dari pesan moral haji. Jadi totalitas, maknanya apa? Saya datang karena ingin memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi artinya itu kan visi. Jadi kalau visinya udah benar, dia datang hanya karena Allah, dia datang bukan karena faktor-faktor lain.
Karena dalam sejarah banyak orang berhaji orientasinya bukan karena Allah, dia pengen bisnisnya maju, dia haji gitu ya. Pengen karir politiknya bagus, dia haji gitu. Pengen apa hal-hal yang bersifat atribut keduniawian, dia lalu melaksanakan haji. Itu dalam sejarah kita menemukan fenomena ini. Dan itu Allah memberikan, tapi kemudian nilai hajinya menjadi tidak ada karena orientasinya salah. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita doakan jamaah kita yang terbaik, sahabat-sahabat kita yang terbaik hari ini, ya, yang akan menunaikan panggilan dari Allah, yaitu melaksanakan haji, menjadi haji yang mabrur dengan merekonstruksi dan menata secara baik hati dan niat kita. Mudah-mudahan kajian singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.